Shalom. Ya. Majelis Gereja Toraja Jemaat Bringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Adapun pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Manase Derandan Sarjana Teologia. Masa Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk dalam pemaknaan ganda. Pertama adalah menyambut Natal untuk mensyukuri dan memaknai kelahiran Yesus Kristus. Kedua adalah masa penghayatan dan pengharapan kedatangan Kristus kembali. Pada kesempatan yang sama, kita bersyukur bersama dengan persekutuan wanita Gereja Toraja atas kasih dan berkat Tuhan yang dinyatakan, sehingga hari ini kembali memperingati hari ulang tahun yang ke-55. Kita akan menjalani dan memaknai Minggu Advent yang kedua ini dalam tuntunan firman Tuhan dengan tema dimurnikan seperti perak. Marilah sidang jemaat bangkit berdiri, kita akan memuji dan menyembah Dia. Suci, suci, suci.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Dengarkanlah titah perjamuan kudus seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Dan karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan, mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, ketika kami menantikan sesuatu yang diharapkan, kami sering kehilangan kesabaran, kesetiaan dan pengharapan. Kami juga sering ragu dan putus asa yang berujung pada perbuatan, pikiran serta perkataan yang melawan kehendak-Mu. Saat ini kami datang mengakui segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yeskel 11 ayat 19 sampai 20.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 10 demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan bermazmur secara berbalasan dengan dituntun dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 67 hingga ayatnya yang ke-80. Lukas 1 ayat 67 hingga ayatnya yang ke-80. Ayat yang ganjil saya akan membacanya dan ayat yang genap sidang jemaat. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Kuasa seteru
Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan yang pertama, Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 5, yang adalah bahan utama kita hari ini. Bacaan kedua dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11, dan kemudian bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami telah berada di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan, menghadap kekudusan-Mu, untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami untuk menyembah Engkau. Dan dalam perhimpunan kami ini, Tuhan, kami bersama-sama hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini akan tetap berguna bagi kelangsungan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Roh Kudus. Setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan pertama dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di bawah judul Tuhan datang untuk menghakimi, untuk menghukum. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Pembacaan yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 3 sampai 11. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin dengan sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua,
Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mari berdiri, kita bersama-sama menyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita bersama-sama akan melanjutkan pembacaan kita pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Uteria dan Trakonitis dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuatan Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kure Sumangat. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya puji syukur kita persembahkan ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenannya bagi Bapak Ibu, saudara dan saya yang menyebabkan kita masih bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama-sama pada hari Minggu ini, ya terlebih khusus pada jam ibadah pada saat sekarang ini. Dimurnikan seperti perak. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih ya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Ya, berangkat dari istilah dimurnikan ini, ya ada banyak hal yang selalu kita murnikan, jernihkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, termasuk air yang kita konsumsi itu kita jernihkan. Ya, baru bisa kita konsumsi. Ya, demikian juga dengan ya bahan-bahan makanan yang lain atau material-material yang lain, ya kalau kita gunakan ya harus dibersihkan. Ya, kalau tidak dibersihkan ya maka ya kekuatannya itu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, termasuk menyangkut soal logam mulia atau logam. Dan saya kira Bapak Ibu saudara-saudara ya sangat memahami apa yang dilakukan terhadap logam. Ya, melalui televisi ya tentu kita semua ya sering ya melihat proses itu. Ya, bagaimana orang yang kerja di tambang itu ya memisahkan dari tanah, memisahkan dari batu-batu, memisahkan dari kerikil-kerikil atau dari pasir-pasir, dari debu-debu, ya biji-biji emas atau biji-biji perak atau biji-biji tembaga. Ya, dengan susah payah ya orang memisahkan semuanya itu. Ya, lalu kemudian setelah dipisahkan tentu ya tidak sampai prosesnya hanya sampai di situ. Ya, masih ada proses selanjutnya. Ya, kalau sudah berdiri sendiri ya tentu ada tindakan selanjutnya. Ya. Kalau emas sudah terpisah, perak sudah terpisah, ya maka prosesnya itu tentu tidak dilakukan secara bersamaan, tetapi sudah berbeda. Ya, kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara untuk memproses itu dengan peleburan, dengan ya sesuai dengan informasi yang saya dapatkan itu dilebur ya dengan suhu 1200 derajat Celcius. Ya, saya tidak bayangkan bagaimana panasnya itu 1200 derajat Celcius. Ya, sedangkan 40 derajat saja ya kita sudah ya kewalahan menghadapinya, apalagi dengan suhu setinggi itu. Ya, mengapa demikian? Ya, untuk menentukan kualitas baik itu emas maupun perak. Dan itu harus dilakukan. Ya, dan kemudian kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, ya kalau sudah dilakukan seperti itu pun tidak berhenti sampai di situ. Ya, tetapi seorang tukang emas masih meleburnya, lalu kemudian membentuknya dengan baik. Untuk apa itu? Ya, supaya perak atau emas itu bebas dari berbagai macam campuran-campuran yang lain, kotoran-kotoran yang lain, termasuk debu-debu, ya dan berbagai macam kotoran-kotoran yang masih melekat. Ya, lalu kemudian dibentuk sedemikian rupa dan menghasilkan karya seni seperti yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudara kenakan saat sekarang ini. Baik yang ada di jari, yang ada di ya tangan, yang ada di telinga dan sebagainya. Indah kelihatan. Ya, sekali lagi bahwa dengan itu lalu kemudian baik itu emas atau perak punya nilai yang tinggi. Ya, peleburan itu harus dilakukan supaya untuk mencapai nilai yang tinggi itu dengan harga yang mahal juga. Ya, dan kitalah yang menjadi penikmat dari hasil itu. Menikmati keindahan dari hasil peleburan yang dilakukan oleh orang tukang-tukang yang melebur. Nah, dalam keadaan demikian, apakah seorang yang melakukan peleburan itu lalu kemudian mengatakan bahwa ternyata
sangat merepotkan untuk melakukan peleburan seperti ini. Dan karena itu ia berhenti. Dan apakah mereka berhenti? Tidak berhenti. Ya, sekalipun mereka berkeringat, merasa menderita karena panasnya, tetapi sekali lagi bahwa mereka tidak berhenti sampai di situ, tetapi mereka berusaha untuk meneruskannya itu dengan harapan apa yang mereka sedang usahakan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Dan sekalipun mereka sendiri tidak menikmatinya, tetapi dengan harapan orang lain bisa menikmatinya dengan baik. Ya, jadi seorang yang melebur itu menyerahkan dirinya ya untuk mengalami penderitaan dalam proses itu, dan dalam kesetiaan dan kesabaran mereka, ya mereka melakukan semuanya itu. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, dengan harapan bahwa apa yang mereka usahakan pada akhirnya nanti akan bernilai tinggi dan punya nilai jual yang mahal. Nah, apa yang dikemukakan oleh ya Nabi Maleaki? Ya, dalam perikop pembacaan kita pada hari ini terkhusus untuk bacaan utama kita dari Maleaki. Mengapa hal itu terjadi? Ya, tentu kalau kita membaca secara keseluruhannya, ya maka di situ kita diberikan gambaran apa yang terjadi di kalangan umat Tuhan pada waktu itu. Yang jelas bahwa praktek keagamaan, termasuk praktek-praktek ibadah-ibadah yang dilakukan, persembahan-persembahan yang dilakukan, ya sudah tidak lagi dilakukan sebagaimana maksud aslinya. Ya, ibadah-ibadah yang dilakukan itu, persembahan-persembahan, korban-korban yang dinyatakan, ya tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang bermakna bagi kehidupan mereka untuk ya menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tidak. Ya, tetapi seolah-olah ya itu sudah menjadi kebiasaan saja. Ya, bahwa sudah sedemikianlah yang harus terjadi. Ya, dianggap sebagai sebuah acara seremonial yang biasa, yang sudah tidak punya ya makna religius ya dalam hidup mereka. Ya, dan kemudian ya kita mendengarkan bahwa praktek untuk tidak mempedulikan kepada orang-orang lemah itu bertumbuh subur. Yang semestinya baik orang-orang yang bekerja di Bait Allah maupun umat Tuhan secara keseluruhan harus mempedulikan hal itu. Dan itu mereka buang jauh-jauh. Ya, dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak heran ya kalau Tuhan ya melalui Nabi Maleaki menyampaikan maksudnya, ya bahwa Tuhan akan datang untuk memurnikan umatnya, memurnikan Bait Allah, dengan datang untuk melakukan penghukuman. Yang dihukum itu ya bukan orang-orang di luar dari persekutuan dari umat Tuhan, ya tetapi orang-orang yang dalam persekutuan dengan Tuhan, yang tidak lagi menyatakan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Sekali lagi, untuk apa itu? Untuk memurnikan umat Tuhan dari segala tindakan-tindakan yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Supaya umat Tuhan itu benar-benar menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, seperti itu. Dan karena itu ya Maleaki, Bapak Ibu Saudara-saudara, ditunjuk oleh Tuhan untuk kemudian mempersiapkan jalan untuk itu, mengingatkan umat Tuhan, baik para imam atau orang-orang Lewi yang bekerja dalam Bait Allah dan seluruh umat Tuhan. Berjaga-jagalah kamu, robalah sikap yang lama, lakukan secara baik dan benar upacara-upacara keagamaan itu, bukan dengan motivasi atau tendensi yang lain.
Tuhan memakai Nabi Maleaki bersama dengan nabi-nabi yang lain menegur umat Tuhan supaya membebaskan diri, menjauhkan diri dari segala bentuk-bentuk kejahatan. Dan hal ini Bapak Ibu saudara-saudara sesungguhnya menunjuk juga kepada kehadiran seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang terakhir dalam perjanjian lama, yaitu Yohanes Pembaptis. Sesudah Yohanes itu ya sekedar untuk menambah referensi kita, ya Nabi Yohanes itu adalah seorang nabi yang terakhir dalam perjanjian lama. Ya sesudah itu tidak ada lagi seorang nabi. Ya apalagi sesudah Yesus datang, ya lebih lagi tidak ada lagi seorang nabi yang diangkat oleh Tuhan untuk kemudian memelihara jemaat Tuhan waktu itu. Ya dan sesuai dengan informasi yang saya dapatkan Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa sesudah zamannya Maleaki, dalam kurun 400 tahun kemudian, baru apa yang dinubuatkan ini bahwa ia akan datang, bahwa Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Prosesnya 400 tahun Bapak Ibu saudara-saudara. Ya baru apa yang disampaikan ya oleh Nabi Maleaki ini terwujud. Dan siapa yang ditunjuk untuk mempersiapkan jalan sudah jelas dalam Injil Lukas yang kita baca tadi. Bahwa Yohanes ditunjuk oleh Tuhan untuk mempersiapkan fase pertama kedatangan Yesus Kristus. Ya, ia menyerukan apa? Menyerukan pertobatan sama seperti yang diserukan oleh Maleaki. Menyerukan pertobatan, bertobatlah kamu. Segala jalan yang berlikuk-likuk itu harus diluruskan. Yang berlobang itu harus ditutupi. Dan sebagainya supaya apa? Supaya ya jalan itu enak dilewati. Nah demikian pun juga yang dikemukakan oleh Rasul Paulus ya dalam Filipi. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ya rasul-rasul itu termasuk Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk membuka jalan pasca ia lahir, pasca ia mati dan bangkit dari antara orang mati. Ya mereka itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan itu. Mempersiapkan jalan ya bagi dunia ini, bagi umat Allah untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali. Persoalannya Bapak Ibu saudara-saudara, mereka semua itu kan sudah tidak ada. Sudah ribuan tahun yang lalu mereka sudah tidak ada. Dan tentu kita semua tidak akan mengharapkan lagi mereka datang untuk mengingatkan kita. Pertanyaan untuk kita semua ialah, dan bertanyalah pada diri kita masing-masing, bahwa sesudah periode mereka, dalam periode ini, akankah Tuhan memakai Bapak Ibu saudara dan saya untuk mempersiapkan jalan untuk itu? Akankah saya dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan itu? Tentu kita semua akan mengatakan ya. Dengan tegas kita akan mengatakan ya. Dan itulah maknanya mengapa Yesus memilih dan mengutus Bapak Ibu saudara dan saya untuk terjun ke dalam dunia ini. Ya jadi sekali lagi bahwa itu bukan tugasnya majelis gereja saja, tetapi adalah tugas ya kita semua secara menyeluruh. Untuk mempersiapkan diri kita. Ini ada 21 anak kita yang akan menerima peneguhan di hari ini. Ya tentu sejak awal Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua kekasih telah mempersiapkan diri ya untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan.
Ya, sehingga mereka bertumbuh dewasa dan tetap mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan pada akhirnya pada hari ini, ya, atas tuntunan dan pemeliharaan ayah dan ibu, ya, dari anak-anak kita yang akan disidi pada hari ini, akan menyatakan pengakuan iman mereka kepada Tuhan. Ya, selama kurun waktu pembelajaran katekisasi mereka telah dibentuk. Kita sudah perkenalkan jalan itu. Kita sudah mengarahkan mereka untuk mempersiapkan diri. Bersama-sama dengan orang tua atau ayah dan ibu, kakak adik, dan semua keluarga dan semua umat Tuhan, terlebih khusus kita yang ada di Jemaat Beringkanaya ini, untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam hidup ini. Seperti yang diserukan oleh Nabi Maleaki, ya, Yohanes Pembaptis dan rasul-rasul termasuk Rasul Paulus. Ya, supaya dalam hidup ini setiap orang percaya menyatakan pertobatannya secara terus-menerus kepada Tuhan. Ya, untuk apa? Supaya kita tidak kedapatan cacat di hadapannya. Tuhan Yesus mau kita murni, bebas dari berbagai macam kotoran, bebas dari berbagai macam debu, kerikil-kerikil kehidupan yang menjadi penghalang bagi kita, ya, untuk kemudian lalu menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pada hari ini, ya, tentu bersama dengan segenap anggota Gereja Toraja atau dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, ya, kita bersama-sama memperingati akan hari ulang tahun PWGT yang ke-55, kalau saya tidak salah. 55 sama ya? Ya, yang kemarin genap 55 tahun. Ya, tentu segenap anggota PWGT, terlebih khusus di Jemaat Beringkanaya telah menyatakan identitas mereka sebagai organisasi yang sudah lama terbentuk dalam Gereja Toraja. Karena usia atau umur kita kiampo motek kenal ya, Mbak Pira Mampona. Dan itu berarti bahwa PPGT dari hari ke hari tetap menunjukkan sikap kedewasaan. Ya, sehingga organisasi ini boleh bertumbuh subur. Ya, di semua jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, ya, termasuk di Beringkanaya ini. Dan saya yakin dan percaya semua itu, ya, kita alami dalam rangka memurnikan, ya, kita dari berbagai macam, ya, sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa semua orang yang telah diutus oleh Tuhan pada masa lampau sudah tidak ada. Saudara-saudara yang akan disidi hari ini meneruskan tugas itu, ya, meneruskan tugas itu bersama dengan orang tua kita, bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan segenap umat Tuhan yang lain, dan termasuk kita yang ada di Jemaat Beringkanaya ini, untuk kemudian kita saling bahu-membahu menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita untuk memurnikan hidup kita dari berbagai bentuk tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita menjadi murni di hadapannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua, yang tentu menjadi, ya, peringatan bagi kita sebagai umat Tuhan bahwa hendaknya hidup kita pusatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, supaya hati kita tetap dimurnikan oleh Roh Kudus,
sehingga kita tidak bercacat di hadapannya. Dan untuk itu kesiapan kita untuk mengalami proses pemurnian itu harus kita jalani dalam ketaatan dan kesetiaan supaya kita terpisah dari berbagai macam bentuk kotoran-kotoran, debu atau dari keping-kepingan pasir, supaya hati kita menjadi benar-benar murni dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengertian tidak terkontaminasi dengan berbagai macam yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, lalu kemudian kita mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua, dan mari kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam akta khusus, yang dalam akta khusus ini akan dilaksanakan peneguhan sidi, lalu kemudian kita laksanakan perjamuan kudus, lalu kemudian kita awali dengan melaksanakan peneguhan sidi pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan meneguhkan saudara-saudara kita yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga mereka menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja dan menerima keluasan akan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya akan menyebutkan nama saudara-saudara dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara-saudara akan menerima pelayanan peneguhan sidi hari ini. 1. Seli Kristina Rani Patanduk, Stefani Veronica Pong Pageseng, Hiskia Palinoan, Karen Aprilia Tirsa Pakan, Christian Yodi, Putri Julani Kristin, Don Vito Gluber Elfrat Dundurandan, Edgar Dwi Mikael Palamba, Tanadia Edvina Rosemary Parinding, Revana Putri, Steviani Kristi Tandilino, Stefani Kristi Tandilino, Cindy Karisa Natali, Immanuel William Batara, Tessa Bandaso, Cinta Christine Mustari Pakan, Reynaldi Putra Tandilino, Wilan Angeline Kadang, Samuel Rizky Pasangka, Dwi Ina Larasati Misi, Setrin Amelia Pawarangan. Satu, percayakah saudara kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Khalik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya
kepada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin saudara pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Sesuai dengan pengakuan saudara, maka kami meneguhkan saudara menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Amin. Satu Samuel 12 ayat 24 berbunyi, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya antara kamu. Amin. 2 Samuel 15 ayat 26. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Amin. 2 Samuel pasal 22 ayat 33. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Dua Korintus 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan karena ada upah bagi usaha. Nehemia 8 ayatnya ke-10b. Jangan kamu bersukacita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Amin. Ayub 28 ayat 28 berbunyi, tapi kepada manusia ia berfirman, takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan budi. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah, Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 4 ayat 26-27. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu,
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Amsalam. Dari aku akan mendapatkan daku. Amin. Amsal 7 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Amin. Amsal 3 ayat 7 berbunyi demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Amsal 1 ayat 8 berbunyi demikian. Aku didikan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu dan suatu kalung bagi lehermu. Amin. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Lukas 16 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 36 berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melahir hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Yohanes 10 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Satu Timotius pasal 4 ayatnya 8 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itulah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin.
kita berlutut di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Sementara saya menumpangkan tangan untuk anak-anak kita, memohon kuasa Roh Kudus untuk menguasai dalam segenap hidup mereka, dan kita nyanyikan Kiranya Halik Dunia. Kiranya
Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang di surga, daripadamulah semua bangsa di surga dan di atas bumi menerima namanya. Kami berdoa kiranya Engkau menganugerahi saudara-saudara kami yang baru diteguhkan ini menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Kekuatan oleh roh-Mu yang kudus di dalam hati mereka masing-masing. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus mereka berakar dan berdasar di dalam kasih. Karuniakanlah mereka agar bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Berikanlah ya Tuhan, supaya mereka dipenuhi di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dan sekarang kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Dan saya akan membacakan penjelasan roti dan anggur. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan rohnya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar, yang menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan
dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam meja perjamuan Tuhan dan mempersiapkan meja Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi suara Yesus ku dengar. Yesus ku dengar, hai Maria pendengar, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidup ku beri, hai mari minumlah, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur
Yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Jangan hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan buat Bapak Ibu saudara-saudara, ya bagi segenap anggota SIDI mengambil bagian untuk perjamuan kudus yang pertama. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah baptis dewasa dan SIDI, saya jemput untuk berdiri bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang telah menyatakan komitmennya untuk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Majelis gereja akan memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu saudara-saudara dan akan membawakan roti dan anggur, dan kemudian keduanya diambil, ya sementara menunggu aba-aba dari saya. Disilakan kepada Bapak Ibu majelis gereja untuk menyatakan pelayanan kasih kepada segenap warga jemaat yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan pada hari ini.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan demikian, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Dan dalam keadaan berdiri, mari kita bersama-sama menyanyi perjamuan yang kudus. Sementara kita nyanyikan persembahan dinyatakan. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman
sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati, seperti si pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian sehingga telah mengaruniakan kepada kami anakmu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini.
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, ya Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan menyatakan persembahan syukur kita dengan dituntun dari Nats Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Baiklah kita menyerahkan tanda syukur kita dan berkata seperti pemazmur, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ku
Hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-55. Kita akan rayakan secara simbolisasi dan kepada pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya yang hadir pada saat ini dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan ibu-ibu pengurus. Ya, kita akan melakukan lagu selamat ulang tahun, panjang umurnya, dan tiup lilinnya. Disilakan sidang jemaat untuk berdiri. Pak Pendeta mungkin silakan untuk turun. Silakan untuk meniup lilinnya secara serentak. 1, 2, 3. Kita masih dalam keadaan berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars PWGT. Dari sejarah perjalananmu
Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu. Jayalah selalu, PWGT jayalah. Silakan untuk kembali ke tempat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama kembali berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di dalam sorga, kami bersyukur atas perkara yang baik yang Kau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Kami telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami, menyatakan puji-pujian dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Demikian juga kami telah mempersembahkan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik yang kami nyatakan melalui pundi-pundi dan kotak-kotak persembahan, dan juga melalui amplop-amplop persembahan, baik itu dari jemaat Tuhan maupun dari pengurus OIG. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati semuanya, sehingga menjadi berkat bagi persekutuan kami, bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, perkenankan kami untuk mengelolanya secara baik dan benar, bukan untuk kemuliaan kami, tetapi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami majelis gereja-Mu, Tuhan tetap memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola persembahan-persembahan jemaat-Mu. Dan kami bersyukur bersama-sama Tuhan kepada beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, dan juga buat saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Deswan Demang Gase, Kimiko Sanchev Tolanda Linggi, dan Abriel Immanuel Tandirongre. Dan kami yakin baik saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu, dan juga sampai pada hari ini Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Kami yakin Tuhan tetap menjadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Juga kami bersyukur bersama-sama dengan segenap anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat atau kenaikan golongan, atau selesai dalam pendidikan, yang mendapat pekerjaan, dan yang sembuh dari berbagai penyakit yang mereka derita, dan berbagai bentuk kesuksesan lain yang dialami oleh kami segenap warga jemaat-Mu. Kami yakin Tuhan tetap memberkati, dan juga kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara mencari lowongan pekerjaan. Juga ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk berdoa kepada beberapa anggota jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Bapak Musa, kakak dari Nyonya Mariana Tiku, dalam pemulihan kesehatan di rumah pasca operasi. Demikian juga dengan cucu kekasih Juan, cucu dari Ibu Esther Soneng yang di Rumah Sakit Permata Hati. Dan juga kami tetap berdoa untuk saudara kekasih kami Bapak Enos Palamba yang sementara masih dalam pemulihan kesehatannya, sekalipun ia hadir dalam ibadah ini Tuhan. Namun kami percaya bahwa lawatan Tuhan
Engkau tetap nyatakan kepadanya. Ibunda dari Bapak Enos Bandaso yang sementara dirawat di salah satu rumah sakit di Palopo, dan juga Nyonya Yospin Tehlebang yang sementara dirawat di rumah, Nyonya Krista Bandaso yang juga dirawat di rumah, Nyonya Arni Pongtuluran Mantong dirawat di rumah, Ibu Maria Sarungallo juga dirawat di rumah, ayahanda dan ibunda dari Bapak Enos Palamba dalam pemulihan kesehatan mereka di rumah pasca operasi. Orang tua kekasih kami, Nenek Ivan sementara berobat jalan di Makassar. Anak kekasih Nandito Omega Tinting, anak dari Bapak Paulus Tinting yang dirawat di rumah. Ibu Rita Tandi di Rumah Sakit Wahidin, dan Clay Sako atau anak kekasih Clay Sako yang juga dirawat di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir melawat mereka dan memberikan kekuatan untuk menghadapi realita penyakit yang dihadapi, dan kami yakin Engkau tetap hadir sebagai dokter yang tak kelihatan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, bersama dengan saudara-saudara kami yang kami tidak sempat sebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin Tuhan melawat mereka, serta kepada kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan pun juga Tuhan tetap memberkati. Dan juga kami tetap mendukung di dalam doa kepada saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, yang karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami berduka cita bersama dengan Bapak Marinus Tandiboyong atas meninggalnya ibunda terkasih pada tanggal 2 Desember 2021. Berduka bersama dengan Nyonya Mas Tuti Kappa atas meninggalnya kemenakan pada tanggal 3 Desember 2021 di Makassar, dan jenazah telah diantar ke Morowali. Dan kami yakin Tuhan tetap menghibur segenap keluarga yang berduka, termasuk saudara-saudara kami yang kami tidak sempat sebutkan nama mereka satu persatu, yang bergumul karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami yakin dan percaya bahwa dalam pekan ini Tuhan memberkati kami majelis gereja-Mu untuk menyatakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dan pelayanan baptisan kudus akan dinyatakan kepada anak kekasih kami Giftania Benedikte Samben, anak dari keluarga Riki Mikael Samben dengan Rina Rombe, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2021. Demikian juga dengan rencana baptisan massal yang akan direncanakan pada tanggal 25 Desember 2021. Dan kami yakin segenap anak-anak kami yang direncanakan untuk dibaptis pada tanggal tersebut Tuhan persiapkan. Demikian dengan kami sebagai orang tua untuk mempersiapkan diri menyerahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga untuk perayaan Natal Jemaat yang sedianya akan kami laksanakan pada tanggal 17 Desember 2021. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Demikian juga dengan perayaan hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-55 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021. Natal Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan tanggal 11 Desember 2021. Kami yakin Tuhan memberkati semua perayaan Natal yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Dan juga kami tak berdoa untuk rencana Raker 2 PPGT Jemaat Beringkanaya yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 sampai tanggal 7 Desember. Dan kami yakin pengurus Tuhan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk Raker kedua. Demikian juga dengan segenap anggota jemaat. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari Minggu ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami segenap warga jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan tetap memberkati kami semua, baik ketika kami di rumah, di tempat usaha atau di tempat kerja,
atau dimanapun Tuhan tempatkan bagi kami untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu. Tuhan berkati, memberkati orang-orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, juga anak-anak cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, baik yang bersama kami maupun yang jauh terpisah dari kami, dan juga dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar, dan tetap menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memurnikan mereka dan kami semua. Kami yakin bahwa sepanjang pekan ini Tuhan tetap memberkati kami semua. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan berkati, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati kami gereja-gereja-Mu, memberkati ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan oleh umat Tuhan hari ini, termasuk ibadah yang masih akan dilaksanakan di jemaat Tuhan, di jemaat Beringkanaya di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan dalam berbagai perkara yang kami hadapi dalam pekan ini. Kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus akan menuntun kami, dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Penekanan warta. Pertama, ibadah perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-55 di Jemaat Beringkanaya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Desember pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Kedua, ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu Jemaat Beringkanaya untuk anak remaja dan pembimbing akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian yang ketiga, ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu Jemaat Beringkanaya untuk anak Indria sampai anak besar akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 bulan 12 2001 pukul 16 atau jam 4 sore. Keempat, Panitia Natal Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya pada hari ini mengadakan usaha pencarian dana berupa penjualan bakpao. Mohon kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Derandan Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa dirinya adalah pilihan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dan selamat kepada anak-anakku yang telah menerima peneguhan sidi pada saat ini. Semoga kedepannya semakin dewasa di dalam menjalani hidupnya, terlebih dewasa dan teguh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Kita
Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah diutus ke dalam dunia ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Dan karena itu pergilah, jadilah pelaku firman, tetaplah berpusat pada Kristus, agar hidupmu murni dan tak bercacat dalam menanti kedatangannya kembali. Dan karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus terangmu, pelihara hatiku, jangan kegelapan menguasaiku, biar selalu kusambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari terus datang memuji Tuhan Yesus. Mari terus datang memuji Tuhan Yesus. Alami sukacita Tuhan saat ini, saudara. Di rumah-rumah kita terus datang menikmati sukacita Tuhan. Haleluya. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus perang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia.